Yang paling pertama itu tentang kehangatan, kedua nafsu makan. Biasanya kalau ayam sudah kedinginan, nafsu makannya turun, itu akan rawan banget terserang oleh bakteri ataupun virus. Kenapa? Bakteri dan virus itu akan cepat berkembang ketika kandang kita lembab. Ketika cuaca dingin, itu akan cepat. Nah, ayam bisa jebol ketika ayam itu dalam kondisi tidak prima. Nggak akan mungkin ayam itu perkasa kalau dia lagi merasakan kedinginan, kademen. Itu rawan banget. Makanya gimana caranya kita men-setting ayam itu untuk tidak kedinginan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ternak, peternak muda dimanapun Anda berada ya. Hari ini suasana pagi, saya mau update beberapa ayam yang ada di kandang kita dengan cuaca yang lumayan sangat ekstrim ya. Nah, nanti ini baru keluar cahaya matahari sore, mulai dari jam 2, jam 3 itu sudah mulai mendung, sorenya hujan, kadang juga sampai malam. Makanya pengapian saya jalankan karena cuaca seperti ini. Pengapian, pengasapan ini gunanya selain untuk menghalau nyamuk, menebali dengan adanya lampu. Pengapian ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk menekan kelembapan yang ada di lingkungan kandang kita ya. Jadi ya rumusnya apa? Nggak ada lain. Kalau menekan kelembapan ya harus pakai suhu yang panas. Itu rumusnya sudah rumus mutlak. Terus tirai tetap jalan. Ini baru saya buka. Yang sebelah sini belum. Cara melihatnya di cuaca seperti ini apa? Malam harus rekan-rekan tengok gimana aktivitas dia. Nah, kalau kayak gini nih sudah ngantri di pintu semua, berarti malam tadi dia terjaga. Nggak ada yang kedinginan ya, nggak ada yang kedinginan, alhamdulillah. Terus di pagi dia sudah ceria lagi menanti pakan yang kita berikan. Ini ciri-ciri ayam yang kehangatan dan kesehatannya terjaga. Ini jantan dan kipan kita untuk permut generasi selanjutnya yang kaki kuning itu kita keep. Nah, kita cek semua yang di sini ini. Nah, ceria-ceria enggak. Ini jam 6 lebih rekan-rekan. Nah, ini pulet-puletnya juga kita cek. Ini cara-caranya seperti ini. Nah, untuk paranet ya, untuk paranet memang saya lepas karena cuacanya lembab, jadi sinar matahari itu harus masuk. Makanya saya gulung paranetnya supaya sinar mataharinya benar-benar plong masuk ya, benar-benar masuk plong. Ini juga kita harus cek setiap kandang kayak gini, ada yang ini enggak. Nah, itu sudah ada yang mapan nelor, itu sudah ancang-ancang, ini sudah mapan nelor kan tuh. Berarti kondisi ayam saat malam itu benar-benar terjaga, benar-benar bagus, tidak ada yang kedinginan. Nah, ini tirainya lupa, belum kegulung karena satu jamu-jamuan, dua tirai dan pengapian. Ini kalau nggak mau pakai mungkin repot, sebenarnya sudah cukup dengan pengapian dan lampu. Kalau bisa diberikan apa ya sebenarnya ya, corong ya, tutup lampu itu supaya dia fokus ke bawah. Jadi hawa panas dari lampunya fokus ke bawah, terus kita tutup tirai supaya hembusan angin, supaya suhu di dalam tidak cepat membaur dengan suhu luar kandang. Otomatis ketika suhu di dalam tidak cepat membaur dengan suhu ruangan atau suhu luar kandang, dia akan lebih hangat di dalam. Nah, sekarang yang perlu kita cek adalah kandang brooding di dalam. Nah, ini saya dapat kiriman dari sedulur kita. Nah, ini dapat kiriman ayam-ayam gundul-gundul pacul ini ya. Ini dia belum tak buatin kandang, jadi dia tidur di luar. Dingin kayaknya ini dia, ini udah nggak pakai ini lagi, lehernya nggak ada bulunya. Nah, ini kan sudah ngumpel ngantri di sini nih. Ini kalau nggak percaya ya. Oh, ini sudah mengantri untuk pakan. Nah, coba kita cek ke dalam.
suasana pagi belum diberesin. Nah, ini saya akan mau update beberapa ayam kita ya di usia. Nah, yang ini kurang lebih 6 hari. Karena ini waktu saya check in telur belum di hari Jumat, masih hari Minggu. Ini hari Sabtu tepatnya, jadi 6 harinya hari ini keluarnya di Minggu. Jadi seminggunya besok ya. Ini saya pisahkan yang warna-warna mencolok. Suara apa? Nah, yang ini yang umur 2 minggu. Nah, ini usia 2 minggu. Untuk kaki ada yang kuning, ada yang hijau ya. Nah, ini yang saya katakan ayam yang cacat, tapi saya rawat nih, cucuknya miring. Nah, yang muter-muter gitu. Nah, ini kakaknya. Nanti kita seleksi mana fenotip yang bagus, mana pertumbuhan yang menonjol. Nah, ini kurang lebih di hari Minggu nanti. Ini usianya 1 bulan. Nah, yang di situ usianya yang di situ 1 bulan 1 minggu, yang di sana 1 bulan 2 minggu. Karena inilah yang saya maksud ketika siklus check-in telur kita, ketika siklus check-in DOC kita per minggu. Jadi enak ngurutinnya, mana yang baru netas seminggu gitu. Ini tadi malam saya tutup kawan-kawan untuk tirainya. Saya tutup, nah pagi kayak gini saya buka. Juga itu disesuaikan ya, sesuaikan. Sekiranya kalau malam itu ternyata nggak terlalu dingin, ya tirai nggak usah ditutup. Tapi kalau sangat dingin tirai ditutup. Ini kan tirai. Nah, ini juga tirai. Saya gitu caranya. Cara melihatnya seperti itu. Tapi kalau rekan mau mengukur pakai suhu DOC yang baru netas itu di angka 35 derajat suhu kandang atau suhu boxnya. Sebenarnya kan sudah tak ketikkan di file saya ya. Silahkan, makanya yang belum masuk aja di grup ini, nanti saya cantumkan grupnya. Kawan-kawan download file di situ. Sembari kita cek ayamnya di pagi kayak gini, kita cek makannya gimana. Nah, kalau kayak gini kan makannya bersih ya. Nah, tidak seberapa mencret-mencret karena kita kasih kawat ram, irisan kawat ram tuh, gak ada yang ngebuang kan. Nah, tuh kebuang tapi nggak nemen gitu loh. Nah, yang DOC juga kita cek. Nah, kalau DOC wajar kalau dia nggak terlalu habis, karena populasi ini cuma 14 ekor satu kotaknya saya isi. Yang ini yang empel-empelan ya. Ini makanya, dan merawat DOC lagi kan kita tuh kadang pelit ya. Kita lihat populasi yang ada di kandang. Kalau tempat pakannya cuma 1 dan itu rebutan, ya dikasih 2. Apa susahnya gitu loh. Kita memudahkan mereka supaya makannya maksimal, supaya mereka makannya merata. Kalau kita mau pertumbuhan yang bagus, ya kita nyeting gimana mereka nyaman makannya, nyaman minumnya. Nah, cek minum. Hari ini nanti kita salin jadwal Neobro ya. Nah, tuh. Dengan jarak seperti ini alhamdulillah kohe aman. Kohe coklat kayak gini, walah ini koksi ini macam. Anda terlalu ribet memikirkan itu. Kohe coklat kayak gini kadang karena kita habis kasih vitamin, kadang kasih ini aman. Yang penting indikasi kalau menurut saya indikasinya ayam ini sehat, nggak kenapa-napa, aman. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, setelah ini dilanjut membersihkan kandang dulu, kasih pakan, baru salinin air minum, baru kita nyantai. Nah, itulah konsep berternak mandiri. Dan apa-apa aja yang perlu kita cek ketika cuaca ekstrim seperti ini. Yang paling pertama itu tentang kehangatan, kedua nafsu makan. Biasanya kalau ayam sudah kedinginan, nafsu makannya turun, itu akan rawan banget terserang oleh bakteri ataupun virus. Kenapa? Bakteri dan virus itu akan cepat berkembang ketika kandang kita lembab. Ketika cuaca dingin itu akan cepat. Nah, ayam bisa jebol ketika ayam itu dalam kondisi tidak prima.
Nggak akan mungkin ayam itu perkasa kalau dia lagi merasakan kedinginan, kademen. Itu rawan banget. Makanya gimana caranya kita men-setting ayam itu untuk tidak kedinginan. Dan mati pun kedinginan itu belum tentu mati kena bakteri ataupun virus. Bisa karena keinjek-injek kawannya, kayak di grup Telegram kasus semalam. Kenapa ayam saya mati terus bang? Padahal jamu-jamuan sudah kirim video di malam hari, tidurnya di pojok, ngurumpul tindih-tindihan. Nah yang di bawah inilah ketika tertindih, sirkulasi dia nggak dapat, dia nggak bisa napas, mate. Itu bukan karena bakteri, bukan karena virus dan segala macamnya. Virus itu ke ayam. Indikasinya kadang-kadang tiba-tiba mati, terus lemas dulu mungkin itu. Bakteri, kalau ayam kita kena bakteri seperti kolera dan segala macam, indikasinya di mana? Di kotorannya. Ketika pantatnya mencret, berarti itu dia kena bakteri. Lewat mana kadang-kadang bakteri? Lewat pakan kita yang berjamur, lewat air minum kita yang jorok tidak pernah diganti, lewat vitamin kita yang 24 jam lebih sudah busuk masih diberikan, ya kan? Lewat dedak yang jamuran, lewat pakan yang jamuran banyak. Lewat tempat makan yang tidak dibersihkan, jadi sudah ada kohenya di sini, nemblok kohenya timpah fur, itu juga akan bisa menyebabkan adanya bakteri yang masuk. Indikasinya ayam mencret, lemas, gak mau makan, bisa mati. Jadi itu kawan-kawan, kita sebagai peternak benar-benar harus peka dengan cuaca. Nggak bisa, wah berternak ayam simple, pleng tinggal, nggak bisa. Ayammu berapa? Kalau ayammu cuma puluhan dengan volume kandang yang lebar bisa aja. Kalau sudah intensif biasa kita harus korban waktu, kita harus benar-benar maksimal. Nanti kalau sudah kena baru terasa kan itu ya. Karena kemarin ada yang ini. Oke gitu. Jadi update suasana pagi, dan itu adalah tips bagi kawan-kawan pemula tentang cuaca yang seperti ini. Kita harus merubah settingan kandang. Dan untuk mesin tetas sekalian ya, mesin tetas yang masih pakai mesin tetas seperti saya dan itu ditaruh di luar, tidak di dalam, otomatis akan ada perubahan suhu dan kelembapan di luar mesin tetas atau di lingkungan kita ketika musim hujan. Saya selalu pakai konsep begini, ketika musim hujan saya naikkan 1 sampai 1,5 derajat suhunya, musim kemarau saya kembalikan lagi. Karena akan ada penurunan persentase tetas kalau rekan-rekan masih pakai settingan kemarau. Settingan kemarau ini settingan panas, suhunya tidak terlalu tinggi. Kalau settingan penghujan itu settingan dingin, jadi suhunya kita naikkan. Itu tipsnya mudah. Cara mengidentifikasinya gimana? Ketika terjadi ketelatan menetas atau di usia 18, 19, 20 hari sudah menetas, berarti kepanasan. Ketika ada keterlambatan netas lebih di 22 hari, 23 hari, 24 hari, berarti kurang panas. Itu gampang nengerine asal reti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa kiwir-kiwir. Love you full semuanya.